anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Masih tetap sehat? Masih tetap semangat? Tetap jaga kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Hindu. Seperti biasa, mari kita sama-sama ucapkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Siddhastu Tat Astu Swaha. Ya Tuhan, semoga atas perkenan-Mu tiada halangan dan rintangan, dan semoga pekerjaan hamba berhasil dengan baik. Iya, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Materi selanjutnya adalah pelajaran 3. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 25 pelajaran 3, yaitu tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Nah, anak-anak sudah pernah menonton cerita Mahabharata? Iya, ada yang sudah ya. Nah, tentu cerita Mahabharata, ada yang tahu kitab Mahabharata? Nah, Mahabharata adalah bagian dari itihasa yang dapat kita temukan di dalam Weda. Mahabharata bukan hanya sekedar cerita, namun kisah Mahabharata merupakan bagian dari Weda ya. Nah, Mahabharata adalah bagian dari Weda. Anak-anak pernah punya buku kitab Bhagavad Gita? Iya, cerita Bhagavad Gita adalah bagian dari cerita Mahabharata ya. Cerita Mahabharata merupakan cerita yang bernuansa Hindu. Cerita Mahabharata ditulis oleh seorang maharsi yang bernama Resi Vyasa. Selain sebagai penulis cerita Mahabharata, beliau juga sebagai penyusun kitab suci Weda. Sesuai dengan perkembangan zaman, Mahabharata berkembang pesat di Indonesia yang diubah oleh Empu Sedah dan Empu Paruluh. Mahabharata merupakan kisah para Pandawa dengan saudara sepupu mereka, 100 Kurawa. Dalam cerita Mahabharata diceritakan pula mengenai atas hak pemerintah tanah negara Hastinapura. Puncaknya adalah perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Pertempuran berlangsung selama 18 hari. Mahabharata terdiri atas 8 bagian atau disebut dengan Astadawa Dasa Parwa atau 18 parwa. Nah, di dalam buku, coba buka bukunya halaman 26. Ini adalah salah satu sloka Bhagavad Gita yang dikutip melalui cerita Mahabharata. Nah, Bu Guru bacakan. Bhagavad Gita bab 1 sloka 1. Destarasta uvaca Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutshawa Mamaka Pandavascaiva Kim akurvata Sanjaya. Yang artinya, Destarasta berkata, di medan bakti padang Kurukshetra siap bertempur putra-putraku dan putra-putra Pandu. Apakah yang akan mereka lakukan? Wahai Sanjaya, ceritakanlah padaku. Nah, kalau anak-anak sudah pernah menonton cerita Mahabharata, tentunya anak-anak tahu dong ceritanya ini artinya dari apa? Dari sloka Bhagavad Gita ini, yaitu pada saat itu Sanjaya itu adalah seorang kusir kereta yang diberikan keilahian oleh Resi Vyasa untuk bisa melihat
keadaan di medan perang Kurukshetra dan menceritakannya kepada Destarasta, karena Destarasta itu adalah raja yang buta. Iya. Nah, sekarang tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Ini yang pertama, ada yang tahu? Siapakah dia? Iya, namanya Sri Krishna. Nah, Sri Krishna adalah coba anak-anak baca halaman 28. Sri Krishna adalah raja kerajaan Dwaraka. Krishna merupakan putra ke-8 dari Basudewa dan Dewaki. Krishna juga merupakan saudara sepupu Pandawa. Sri Krishna merupakan penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Dewa Wisnu turun untuk menyelamatkan dunia dan menegakkan kebenaran. Yang kedua, siapakah ini? Iya, yang kedua adalah Pandu. Pandu adalah Raja Hastinapura. Pandu memiliki 2 istri, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madri. Dewi Kunti adalah putri Raja Sura. Nama Kunti adalah Prita. Namanya diubah sejak diangkat oleh Raja Kuntiboja. Ya, itu adalah Kunti. Istri dari Pandu adalah Kunti dan Madri. Kemudian pernikahan antara Pandu dan Kunti dan Madri melahirkan Pandawa. Kunti melahirkan Yudhistira, Bima, Arjuna, sedangkan Dewi Madri melahirkan Nakula dan Sadewa. Iya. Lanjut. Yang ketiga, selanjutnya adalah siapa namanya? Iya, Destarasta. Jadi Destarasta ini memiliki 3 saudara ya. Yang tadi Pandu, Destarasta, dan Widura. Pandu adalah kakak tertua. Di dalam kerajaan kakak tertua adalah menjadi raja. Tapi karena Destarasta buta, jadinya digantikanlah oleh Pandu. Sedangkan Widura adalah anak dari seorang pelayan. Jadinya dia tidak bisa menjadi seorang raja. Lanjut. Destarasta setelah Pandu meninggal dan mengasingkan diri ke hutan dan meninggal, diangkatlah Raja Destarasta menjadi raja. Destarasta menikah dengan Dewi Gandhari. Dewi Gandhari melahirkan 100 putra yang bernama Kurawa. Nah, kemudian gambar selanjutnya, ada yang tahu itu siapa? Iya, ini adalah Bhishma. Bhishma adalah kakek dari Pandawa, paman dari Destarasta. Ada yang tahu ceritanya Bhishma? Bhishma adalah kakek Pandawa dan Kurawa. Bhishma adalah putra Raja Santanu dan Dewi Gangga. Bhishma pernah bersumpah tidak akan menikah dan tidak akan menjadi raja. Ya, karena sumpahnya, Bhishma awalnya namanya adalah Dewa Brata. Karena dia bersumpah tidak akan menikah dan tidak akan menjadi raja, dirubahlah namanya menjadi Bhishma. Kemudian selanjutnya Widura. Ya, Widura adalah adik dari Destarasta, namun ibunya adalah seorang pelayan. Widura juga paman dari Pandawa. Widura merupakan orang yang pandai dan bijaksana. Widura berusaha mendamaikan permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Widura tidak memihak siapapun pada perang Bharatayuddha. Yang selanjutnya, siapakah ini?
Iya, Guru Drona. Ada yang tahu Guru Drona siapa? Guru Drona adalah putra seorang Brahmana. Drona menjadi guru bagi Pandawa dan Kurawa. Guru Drona ini adalah guru dari Pandawa dan Kurawa. Drona mengajarkan ilmu senjata dan tata cara berperang. Iya. Selanjutnya, kelewatan tadi ya, selanjutnya yaitu Panca Pandawa. Panca Pandawa adalah 5 Pandawa. Yang pertama Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Kemudian yang selanjutnya yaitu Duryudana. Duryudana adalah kakak tertua dari Kurawa. Duryudana putra Raja Destarasa dan Gandhari. Dewi Gandhari melahirkan Duryudana dan adik-adiknya setelah hamil selama 2 tahun. Sebagai anak tertua, Duryudana menjadi pemimpin Kurawa. Nah, yang ini adalah Karna. Karna merupakan kakak Pandawa. Karna adalah putra Kunti sebelum ia menikah dengan Pandu. Kunti mengucapkan doa atau mantra yang diajarkan oleh Resi Durwasa, Dewa Surya. Pada saat itu Dewi Kunti mencoba berdoa dan memanggil Dewa Matahari. Mendengar doa tersebut, Dewa Siwa lalu datang dan memberikan anugerah. Tapi Dewi Kunti tidak meminta apa-apa. Namun karena setiap dewa yang dipanggil harus memberikan anugerah, maka diberikanlah seorang anak yang bernama Karna. Karena dia hamil sebelum menikah, akhirnya Karna dibuang dan dipungut oleh seorang kusir dan menjadi teman Duryudana ya. Nah, siapa yang tahu ini? Tentu udah tahu ya. Ini adalah Sangkuni, paman dari Kurawa. Sangkuni adalah kakak dari Dewi Gandhari atau ibu Kurawa. Jadi Sangkuni merupakan paman Kurawa. Sangkuni tidak menyukai Pandawa. Sangkuni menghasut Kurawa untuk memusuhi Pandawa. Selanjutnya Drupadi. Drupadi adalah istri dari 5 Panca Pandawa. Drupadi lahir dari api. Ayahnya yaitu Raja Drupada mengadakan sayembara mencari jodoh. Sayembara itu dimenangkan oleh Pandawa. Karena menang, Pandawa menjadi suami Drupadi. Selanjutnya, siapa ini? Ini adalah Dewi Subadra. Dewi Subadra adalah adik dari Sri Krishna. Dan Subadra menikah dengan Arjuna dan memiliki seorang anak yang bernama Abhimanyu. Selanjutnya, Gatotkaca. Gatotkaca adalah anak dari Bima dengan raksasa Hidimbi. Gatotkaca adalah ksatria yang sangat tangguh. Dia memiliki kekuatan seperti sebagian dari yang Bima dan seperti raksasa yang bisa menghilang kapanpun dia mau. Kemudian siapa yang terakhir ini? Iya, ini adalah Abhimanyu. Abhimanyu adalah anak dari Subadra dengan Arjuna. Iya, demikianlah. Silakan anak baca kembali cerita dari setiap tokoh-tokoh Mahabharata di bukunya, atau bisa menonton kisah cerita Mahabharata ya. Untuk saat ini materinya cukup sampai di sini. Bu Guru akhiri dengan salam Pramasanti.
Om Santi 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 Om. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dadah.